ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, yang dengan keduanya nikmat ini akan bisa membawa kita kepada surganya Allah SWT. La yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Dan tidak kalah penting juga mensyukuri nikmat kesehatan dan waktu luang yang kebanyakan manusia ini sering melalaikannya. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, kami mewasiatkan diri kami dan hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, karena sebaik-baik bekal menghadap Allah SWT adalah bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Dan takwa itu adalah ta'atullah bimtithali awamirillah wajtinabi nawahihi, yaitu mentaati Allah SWT dengan segala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu menyambut tamu agung. Menyambut tamu agung. Apa yang dimaksud tamu agung di sini? Tidak lain adalah bulan suci Ramadan yang sebentar lagi, kira-kira 15 hari lagi kita akan menyambutnya, menjalannya. Mudah-mudahan Allah beri kita umur, beri kita kesempatan untuk bisa menyambut, mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana layaknya tamu agung, tentu kita perlu mempersiapkan sebaik-baiknya kedatangan tamu agung tersebut. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu kita tentu hendaknya membekali dengan takwa Allah. Membekali dengan takwa Allah kepada Allah, mempersiapkan diri kita sehingga ketika datang tamu agung tersebut kita sudah siap untuk melaksanakan berbagai amalan ibadah yang sangat banyak. Kemudian yang kedua yaitu kita hendaknya taubat kepada Allah SWT. Kita persiapkan diri kita untuk taubat kepada Allah SWT, kembali ke hadirat Allah SWT, tinggalkan segala berbagai praktek-praktek maksiat, perbuatan dosa,
ya, yang selama ini masih kita lakukan, tinggalkan itu semua, karena kita akan menghadap, ya, menyambut tamu yang agung ini. Maka hendaknya kita sucikan jiwa kita dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga juga, kita bekali ilmu. Selain bekal takwa, kita juga membekali ilmu. Ilmu apa? Yaitu ilmu tentang berbagai amalan yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan tersebut. Hadirin yang berbahagia, banyak keistimewaan dari bulan Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan ini disebut sebagai tamu yang agung. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu bulan diwajibkannya kita untuk berpuasa. Tidak ada perintah puasa yang wajib kecuali di bulan Ramadan, hadirin sekalian. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Output dari syariat puasa Ramadan adalah menjadi insan bertakwa, hadirin sekalian. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah yang lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Termasuk rukun Islam yang 5. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Dalam mereka lain ada puasa Ramadan dulu baru haji. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan puasa Ramadan. Kenapa? Karena merupakan rukun Islam. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, keistimewaan bulan puasa yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu sekaligus jumlatan wahidah. Baru kemudian diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril itu selama 32 tahun bertahap tadriji. Hal ini berdasarkan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu, dan sebagai furqan, pembeda bainal haq dan batil. Begitu juga bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya ada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Tidak sembarang malam ini, hadirin sekalian. Ini malam kemuliaan ini, amalan yang dilakukan seorang hamba Allah ketika bertepatan dengan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan dia selama 1000 bulan, hadirin sekalian. Kalau dikonversi itu berarti sekitar 83 tahun. Non-stop dia beribadah 83 tahun, masih lebih baik dengan amalan semalam yang dia lakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, ini tentu ada keistimewaan dari Lailatul Qadar ini. Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimaksud apanya? Yaitu al-a'mal as-shalihah fiha khairun. Ya. Lebih baik ya, daripada amalan ya yang dilakukan seorang hamba ya selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Kemudian berikutnya Allah jadikan orang yang berpuasa ya di bulan Ramadan dan qiyam di bulan Ramadan yang biasa disebut dengan tarawih, qiyam Ramadan itu sama dengan tarawih, itu sebagai sebab diampuni dosa besar. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan didasari oleh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Di sini pentingnya iman, hadirin sekalian, didasari oleh imanan wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap yang lain, bukan agar dianggap sebagai orang yang saleh, atau bukan karena riya, atau bukan karena ikut-ikutan. Ya, teman saya puasa, saya nggak enak kalau nggak ikut puasa, bukan. Tapi semata-mata iman kepada Allah SWT, iman meyakini bahwa ini merupakan syariat dari Allah SWT dan mengharap pahala dari Allah, bukan pahala yang lain. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dalam hadis yang lain, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, didasari oleh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Yang terakhir yaitu bulan Ramadan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadan, ya, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa sufidat asyayatin." Sehingga ketika bulan Ramadan kita saksikan kaum muslimin banyak bergairah atau bersemangat, ya, relatif lebih tinggi semangat ibadahnya ya, di bulan Ramadan, gairah ibadahnya, apalagi di awal-awal, ya kan, begitu. Ini sebagai pertanda apa? Sebagai pertanda bahwa memang pada bulan Ramadan itu, ya, pintu-pintu surga dibuka, sehingga gairah untuk beribadah itu semakin tinggi. Begitu juga pintu-pintu neraka ditutup, sehingga kecenderungan orang berbuat maksiat walaupun tetap ada itu relatif berkurang. Ya, tentu dengan didasari dia masih ada iman kepada Allah. Begitu juga wasufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu, sehingga yang ada itu adalah ya pengikut para syaitan, ya, pengikut para syaitan. Maka disinilah kita dilarang, kita diwati-wati, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Sehingga kalau masih ada praktek maksiat di bulan Ramadan, yaitu itu tidak lain sesungguhnya adalah para pengikut syaitan. Syaitannya sendiri, terutama yang kelas kakap namanya marodah asyayatin, itu artinya setan yang kelas kakap itu semua dibelenggu, sehingga tidak berdaya, tidak bisa mengganggu ya, kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Setelah kita mengetahui beberapa keutamaan, keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini, ya, maka sudah sepantasnya lah kita membulatkan tekad mulai dari sekarang, mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Ya. Ibaratnya kalau ada ajang kompetisi olimpiade, maka tentu seorang atlet itu sudah mempersiapkan diri latihan, ya, di sebulan sebelumnya, bahkan mungkin beberapa bulan sebelumnya, ya. Agar apa? Agar ketika mengikuti ajang olimpiade, ya, dia sudah siap, ya, siap untuk mengikutinya, berkompetisi di dalamnya. Maka di bulan Sya'ban ini yang masih tersisa 15 hari atau sekitar 2 pekan ini, mari kita mulai latihan pemanasan, ya, dengan puasanya, ya, puasa sunnah tentu saja, ya. Yang belum misalnya terutama akhwat itu ada hutang puasa, ya, segera dikodok, ya kan? Karena nggak boleh sampai ke bulan Ramadan berikutnya, ya. Begitu juga dengan bacaan Qurannya, biar nanti ketika di bulan Ramadan itu lancar, ya. Sekarang mulai dilatih sampai disebut bulan Sya'ban, syahrul Sya'ban, syahrul Qurra, ya. Kata Sunan Tabi'in Salami, ya, yaitu bulannya orang pada membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena kita tahu di bulan Ramadan itu banyak Nabi itu mencontohkan kepada kita untuk tadarus Al-Quran. Nah, kalau sudah pemanasan sejak bulan Sya'ban ini, nah, maka insya Allah akan lebih lancar, sehingga nanti di bulan Ramadan bisa khatam, ya, 3 kali, 2 kali, minimal 1 kali. Ya, kalau 1 kali berarti 1 juz, ya, 1 hari, ya, seperti itu. Jadi ini persiapan penting, ya. Persiapan sangat penting agar jangan sampai nanti terkena sabda Nabi, peringatan dari Nabi, ya, yaitu apa? Yaitu, ya, barang siapa, ya, orang yang berpuasa, ya, itu dia hazuhu min syami, ya, al-ju' wal 'atash. Ya. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya. Jadi ini peringatan dari Nabi, jangan sampai kita termasuk orang yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala puasa sedikit pun. Karena Nabi pernah bersabda dalam hadis qudsi, ya, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan aku sendiri akan memberi pahalanya. Kalau Allah memberi pahala langsung, itu unlimited, hadirin sekalian, tak terbatas. Jadi pahala puasa itu tak terbatas, berbeda dengan pahala baca Quran misalnya, ya kan? Itu 1 huruf itu 10 ditulis 1 kebaikan, dilipatkan 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan, kan gitu. Itu amalan-amalan ibadah secara umum seperti itu, hadirin sekalian. Tapi kalau puasa itu Allah sendiri yang memberi pahalanya dan tak terbatas, unlimited. Oleh karena itu kita juga perlu mewaspadai jangan sampai amalan ibadah puasa itu kita itu rusak karena hal-hal yang perbuatan yang bisa merusak pahala puasa itu. Sebagaimana sabda Nabi, malam yadah qaula zur wal kadhib au amal bihi, fa laysa lillahi hajatun fi ma fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, sumpah palsu, atau berbuat jahil, ya, maka Allah tidak akan butuh, Allah tidak butuh dari perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya.
Artinya apa? Allah tidak memberi pahala dari puasa orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Sungguh merugi orang yang ketika dia datang bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kesehatan ya, untuk juga umur ya, yang panjang sehingga kita bisa mendapati menyambut bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wa aslih wulata umurina, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa habbibna fihi wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa karrihna fihi. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Setahu kamu yang meluruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم
بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi